Halo, selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya ya bosku. Sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam ya bosku, sedikit saya akan mereview di laga kita yang kemarin malam ya bosku, di mana di laga kita kemarin malam ini kebanyakan laga ini dengan undergoal ya bosku. Di sini kita bisa lihat sendiri di kebanyakan laga itu dengan undergoal. Tapi untuk pasaran handicap di sini kita masih masuk ya bosku. Oke. Di sini bos-bosku bisa cek sendiri ya bosku, dan single bet boom kita kemarin ini pegang FC Mix ini di handicap tengah itu masih kita bisa meledak ya bosku di laga kita yang kemarin. Oke, ini single bet boom kita, dan ada beberapa match di sini kita kurang masuk ya bosku dari pasaran over undernya. Tapi di sini untuk handicap di sini kita masih kita bisa jadikan acuan ya bosku di laga kemarin. Dan untuk laga kemarin malam ini di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas ya bosku, nanti saya tampilkan aja prediksi kita atau kesimpulan kita di laga kemarin. Jadi buat bos-bosku yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel ini, yang mungkin yang baru menemukan YouTube channel ini tidak dapat melihat atau masih bingung rangkumannya di mana ya bosku, saya letakkan itu di akhir video. Oke, rangkumannya itu saya taruh di akhir video. Jadi buat bos-bosku yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel ini bisa scroll, nanti di paling akhir video itu saya tampilkan rangkuman prediksi kita untuk laga setiap harinya ya bosku. Jadi bos-bosku bisa pilih lagi ya bosku, dimana menurut bosku yang paling tepat atau kesamaan pilih bosku bermain di handicap ataupun di over under bisa digaskan. Oke, tapi untuk single bet boom di sana saya pastikan saya sudah seleksi ya bosku dari 5 prediksi kita. Untuk single bet boomnya itu kita maksimalkan, jadi bos-bosku tidak bingung lagi kalau pakai single bet boom. Oke, jadi bos-bosku cuma meracik kembali untuk bill parlaynya ya bosku. Oke, jadi buat bos-bosku yang baru bergabung nanti bisa lihat rangkuman laga kita di akhir video ya bosku. Oke, dan buat bos-bosku yang sudah support YouTube channel ini makin maju dan makin berkembang pastinya, terima kasih banyak saya ucapkan. Mudah-mudahan semua urusan rezekinya dilancarkan ya bosku. Oke, walaupun kemarin di sini bill parlay kita ini agak kurang nyangkut ya bosku, atau tidak kita bisa amankan laga kemarin, tapi untuk single bet boom di sini kita masih bisa mengcover bill parlay kita ya bosku. Jadi itulah gunanya single bet boom, kita bisa mengcover bill kita yang bolong di parlay ya bosku. Oke, mudah-mudahan laga nanti malam di sini kita bisa amankan lagi atau bisa lebih baik lagi ya bosku dari laga kemarin. Oke, untuk laga kita yang nanti malam ini ya bosku, di sini saya sudah siapkan itu seperti biasa ada 5 pertandingan, dan khusus di Eropa Champions League ini bos-bosku lebih baik bermain di handicap ya bosku untuk laga nanti malam ini. Kalau untuk over undernya di sini agak sulit banget kalau menurut analisa saya. Oke, jadi di sini saya lebih menyarankan untuk bermain di handicap aja untuk laga nanti malam. Oke, dan di sini saya akan lanjut aja bakalan bahas ya bosku di laga kita yang pertama. Di laga kita yang pertama ini saya berada di Liga Swedia ya bosku. Oke, di sini tuan rumah Halmstad yang menjamu Jönköping untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari standing klasemen sementara, emang di sini kalau kita lihat ya bosku, Halmstad yang lagi berada di performa yang bagus itu menempatkan klubnya berada di peringkat 2, sedangkan Jönköping yang berada di peringkat 14 ya bosku. Jadi cukup jauh juga ya bosku perbedaan poinnya. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under, dan setelah saya analisa kekuatan dua klub ini dari laga 5 laga terakhir masing-masing ataupun di laga head to head ya bosku, dua klub ini di sini saya lebih merekomendasikan atau lebih memfavoritkan laga nanti malam ini tuan rumah ya bosku. Bos-bosku bisa bermain di tuan rumah handicap 1 atau bisa bermain di under 3/4. Saya rasa Jönköping ini agak kesulitan untuk bisa membobol pertahanan dari Halmstad atau tuan rumah untuk laga nanti malam ya bosku. Jadi bos-bosku bisa pegang Halmstad di handicap 1 atau bermain di under 3/4.
perkiraan skor dari saya ini bisa 2-0 untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang kedua. Di sini saya masih ada lanjutan dari Liga Swedia, dimana sini tuan rumah Oringti berhadapan dengan Örebro ya bosku untuk laga nanti malam. Nah di sini kita lihat dari standing klasemen sementara ya bosku, kita bisa intip dari standing klasemen sementara. Dua klub ini lagi berada di performa yang kurang bagus ya bosku, ini kita bisa lihat dari standing klasemen sementaranya. Jadi kalau juga kita lihat dari 5 laga terakhir yang dijalani oleh masing-masing dua klub ini ya bosku, dimana dua klub ini lagi berada di performa yang kurang bagus. Kalau kita juga lihat dari laga head to head, kebanyakan laga itu dengan kita bisa bilang paling banyak laga ini terjadi over goal ya bosku. Oke, di sini kalau kita lihat dari laga head to head, kita kesimpulan aja ini laga ini cukup seimbang ya bosku untuk laga nanti malam ini. Dan kalau juga kita lihat dari laga masing-masing di 5 laga terakhir untuk masing-masing dua klub ini ya bosku, jadi kemungkinan laga ini bakalan terjadi imbang kalau kita lihat dari segi performa ya bosku. Oke. Nah setelah saya analisa untuk kekuatan dua klub ini dan saya lihat dari pasangan handicap dan over under untuk laga nanti malam ini ya bosku, kemungkinan di sini laga ini bakalan terjadi over goal ya bosku. Oke. Atau enggak di sini Örebro bisa mengantongi kemenangan untuk laga nanti malam ini ya bosku, tidak menutup kemungkinan juga ya bosku, karena sini Örebro juga perlu kemenangan ya bosku untuk laga nanti malam ini. Jadi kalau kita lihat ya bosku, Oringti ini saya rasa bisa mencetak gol untuk laga nanti malam ya bosku, dan Örebro yang bermain di kandang saya rasa pasti bisa ya bosku untuk laga nanti malam ini menangkan laga atau menahan imbang ya bosku, paling buruk laga ini. Oke. Jadi kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini bintang tamu Örebro di nahan setengah atau bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Perkiraan kalau saya ya bosku, perkiraan saya ini Örebro bisa menangkan laga. Oke. Itu kemungkinan dengan skor 2-1, paling buruk ini laga ini bakalan terjadi imbang. Kalau Örebro ini tumbang kayaknya agak sulit ya bosku. Oke. Paling buruk laga ini bakalan terjadi imbang. Oke. Tapi harapan kita nih Örebro bisa menang ya bosku. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang ketiga. Di laga ketiga kita ini saya ambil dari Eropa Champions League ya bosku, kualifikasi. Oke, dimana sini apa namanya, Les Poznan berhadapan dengan Karabakh ya bosku. Oke, jadi ini perwakilan dari masing-masing liga. Oke. Emang kalau kita lihat ini performa dari perwakilan Polandia ya bosku, kalau tidak salah ini perwakilan dari Polandia ya bosku. Oh ya, ini perwakilan dari Liga Polandia. Kalau kita bandingkan ya bosku untuk laga nanti malam ini, kalau kita lihat emang dari 5 laga terakhir masing-masing dua klub ini emang dua klub ini dalam performa yang kita bisa bilang cukup bagus juga ya bosku. Tapi di sini kita agak kesulitan untuk lihat laga head to head-nya bosku ya, karena klub ini baru pertama kali ketemu ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku, emang dari pasaran ataupun dari segi kualitas liga ya bosku, saya rasa Liga Polandia ini lebih diunggulkan ya bosku. Jadi kalau kita lihat emang dari pasaran handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang perwakilan dari Polandia Poznan di laga netral 0-0 atau bisa bermain di under 2,5. Oke. Bos-bosku bisa lebih fokus bermain di handicap ya bosku untuk Eropa League-nya, Eropa Champions League ini ya bosku. Di sini lebih bermain di handicap. Oke, untuk over under itu bisa bos-bosku pakai acuan juga ya bosku. Utamakan juga feeling dan analisa bos-bosku. Oke. Di sini saya menyarankan bos-bosku untuk pegang Poznan ini di laga netral 0-0 atau bermain di under 2,5. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang keempat ya bosku. Nah, di laga keempat kita ini saya ada di laganya Shamrock berhadapan dengan Hibernias ya bosku. Oke, ini perwakilan dari Malta dan ini perwakilan dari Irlandia. Oke.
Jadi kalau kita lihat emang dari segi kualitas ini Samprok lebih diunggulkan ya bosku untuk laga nanti malam, tapi kalau juga kita lihat dari masing-masing kekuatan atau perjalanan 5 laga terakhir yang dijalani oleh masing-masing dua klub ini ya bosku, saya rasa Samprok ini bisa mendominasi jalannya pertandingan ya bosku. Oke, kalau juga kita lihat produktivitas dua klub ini juga cukup bagus ya bosku, karena ini pertemuan pertama. Jadi sini kita agak mengkira-kira ya bosku, kalau di sini cuma saya mengandalkan dari pasaran aja. Oke. Tapi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over-under, di sini saya lebih menyarankan bos-bosku untuk laga nanti malam lebih bermain di Samprok. Ya bosku, kita winkan aja Samprok di full time atau bisa bermain di under 2,5 untuk laga nanti malam. Oke. Jika ada senan feeling untuk laga nanti malam, mari kita gaskan, jika kurang bisa skip. Dan di laga kita yang kelima atau terakhir menurut versi gua, di sini saya ada di laganya Eropa Champions League ya bosku. Ini saya masih ada lanjutan dari Champions League kualifikasi. Jadi di sini tuan rumah Scoopy berhadapan dengan Red X ya bosku untuk laga tim malam. Oke, ini karena dua klub ini kita jarang banget review ya bosku atau prediksi, agak sulit juga saya melafalkan nama-namanya ya bosku, jadi mohon maaf jika ada atau kurang benar menghafalkan nama masing-masing dua klub ini ya bosku. Oke, yang penting ini tujuannya kita prediksi ya bosku, jangan kita lihat vocabulary-nya. Oke, jadi jadi kita fokus lagi ya bosku ke prediksi kita. Oke, jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam, di sini kita lihat dari 5 laga terakhir masing-masing dua klub ini bosku, emang performa dari Scoopy ini lagi berada di performa yang kurang bagus ya bosku. Jadi kalau kita lihat performanya Ring Shot Red ini dia lebih mendominasi ya bosku, tapi kalau kita lihat emang dari pasaran handicap dan over-under ini lebih mengarah ke Scoopy bisa menangkan laga ya bosku. Paling tidak atau paling buruk laga ini bakalan terjadi selisih 1 gol kalau menurut saya bosku. Paling banyak nih kemungkinan ya bosku, paling buruk laga ini Scoopy ini bisa menangkan laga dengan selisih 1 gol ya bosku. Licong Red ini yang bermain di laga nanti malam ini saya rasa bisa menyulitkan lini belakang dari Scoopy ya bosku untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over-under untuk laga nanti malam, di sini saya lebih memfavoritkan Scoopy ya bosku di handicap 3/4 atau bisa bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Saya rasa untuk laga nanti malam ini bakalan terjadi over goal. Oke. Jika ada seman feeling untuk laga nanti malam, mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip ya bosku. Oke, sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas. Oke, dan kita lanjut ke kesimpulan kita untuk laga nanti malam. Ingat, untuk laga Champions League di sini saya lebih merekomendasikan bos-bosku untuk bermain di handicap. Oke, jadi kalau bos-bosku yang mau bermain di over-under bisa lebih berhati-hati ya bosku. Oke. Sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam. Jika ada seman feeling bisa digas, jika kurang bisa di skip ya bosku. Utamakan feeling dan analisa bos-bosku sendiri. Oke. Sampai jumpa di next video berikutnya. Semoga hoki kembali untuk laga nanti malam. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.